warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih ya sudah datang pada sore hari ini. Jadi kan kita berkumpul di sini kan memiliki suatu tujuan. Nah, di sini sebelum kita mulai suatu tujuan itu, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai percaya masing-masing. Mulai. Selesai. Baiklah. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Ilham Ferdi Pratama. Saya dari BKPI semester 4 di UIN Raden Intan Lampung. Alamat saya di Sukarame ya. Jadi kalian tadi sebelum kesini sebelumnya dari mana ya? Aku dari rumah Kak. Oh, dari rumah. Iya. Di mana rumah? Kalau saya dari belakang sini sih Kak, dari nomor-nomor aja. Gue kan di. Aku sekalian tadi habis dari kampus. Oh, dari kampus ya. Ya, sama dari kampus. Aku juga dari kampus juga dari kelas. Ini udah saling kenal belum? Belum. Oh, karena belum saling kenal, kita kenalan dulu ya. Oke Kak. Dimulai dari kanan saya. Saya Alfareji Sirajis Tamar dari Raja Mataram. Saya dari sana dari. Alfariji panggilannya siapa ya? Halo. Alfa. Kalau Bang Samad. Dari mana Raja Basa ya? Iya. Lumayan jauh juga ya kesini. Iya, effort. Emang sih orang effort kok. Baiklah, selanjutnya lanjutkan. Jada Ican tadi kesini kan dari kampus bareng mereka nggak kenal ya? Udah beda lama, beda jurusan ya? Emang kampus di mana kalau boleh tahu? Konteksnya di Unila. Oh, di Unir. Selanjutnya Aku Aisyah dari Natar. Natal. Lebih jauh lagi nih. Iya, dari cuma Natal. tadi kan dari kampus ini dekat. Oh, emang kampusnya di mana? Di UIN. Oh, yang dekat lah kalau di UIN. Iya. Kalau selanjutnya Putri Agnisa dari Malta. Palapa. Oh, dari kampus juga kan tadi katanya? Iya. Kampusnya di mana juga? Tera. Oh, Tera. Ya dekat juga sih di sini. Terakhir, Kalau saya tuh udah hati gitu panggil bangga saya dari dari rumah. oh dari rumah Iya, tadi. soalnya emang kesini. Jadi kan di sini udah pernah melakukan konseling sebelumnya kalian? Belum. Baiklah, saya jelaskan terlebih dahulu ya sedikit tentang konseling itu. Konseling itu adalah bantuan profesional yang diberikan pada seorang konseli atau klien. Nah, di mana dalam konseling itu ada asas-asas tertentu. Adalah salah satunya asas kerahasiaan. Jadi kan kita di sini akan ngobrol banyak cerita masalah-masalah kita. Nah, jangan disebarluaskan ke orang luar ya. Nah, kedua itu asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu dimana kita tuh kayak sukarela menceritakan apa yang masalah kita alami gitu. Jadi jangan segan-segan cerita di sini. Izin Kak, ini kan mau bertanya nih. Kan itu tadi saya dengar ada asas kerahasiaan. Nah, sebetulnya apakah ini benar-benar memang rahasia? Sedangkan kami, saya dan yang lain ini baru kenal. Nah, ini kan kita kan konseling kelompok ya. Iya. Jadi itu rahasia itu di kita aja. Jadi jangan disebarluasin ke orang lain. Oh iya. Bukan karena rahasia kita nggak boleh saling mengetahui gitu. Kita kan juga sama-sama cerita masing-masing. Iya, jadi kita saling menutupi dan saling memberi saran kayak gitu ya Kak. Tujuan dari konseling ini adalah saling memberi saran, saling apa sih? Ya, saling masukan lah yang intinya itu. Nah, jadi kan udah saling mengenal dan sekarang boleh ceritakan masalahnya masing-masing ya. Bisa dari yang lain dulu? Ada dari sebelah kiri saya dulu saja. Kalau saya kurang susah dalam bergaul Kak. Oh, jadi introvert gitu ya? Iya, introvert. Udah berapa lama itu? Enggak lama, udah semenjak SMK. Sudah cukup lama juga ya? Cukup lama, pas ada kan kemarin zaman Covid kan. Oh iya, Nggak jadi boleh keluar rumah. karena nggak keluar rumah jadi Iya. introvert gitu ya? Nah, selanjutnya, Aku pergaulan bebas sih di sekitar rumah, jadi takut jadi terus bawa itu pergaulan bebas itu bagaimana? kayak mereka tuh kayak nakal gitu ya perempuannya yang kayak gak wajar lah untuk perempuan gitu. Oh, kayak kenakalan remaja gitu yang maksudnya gitulah. Nah, selanjutnya, Jadi saya ini Kak, permasalahan saya itu jadi saya tuh
kayak gengsi gitu kalau di kumpulan arisan gitu kan. Saya kan suka arisan ya di kampung itu. Terus saya tuh gengsi orang-orang tuh pada kayak tinggi-tinggi gitu gengsinya. Jadi saya juga gengsi. Sebenarnya tuh kayak lingkungan kayak gitu tuh baik gak sih buat saya? Itu sebenarnya nggak baik sih, tapi emang sebenarnya itu ngikut karena orang lain gengsi atau emang diri sendiri juga punya gengsi yang tinggi ya? Enggak sih, karena lingkungan sebenarnya. Jadi saya tuh merasa ini nih lingkungannya baik nggak buat saya gitu. Jadi itu kan orang-orang pada gengsi, jadi kalau orang tidak ngikutin alurnya gitu mungkin akan dikucilkan atau dihujat gitu ya? Iya benar kayak gitu. Jadi ya sebaiknya sih dikurangi sih, dijauhin sedikit demi sedikit. Selanjutnya Kecanduan main ML. game ML itu game ya? Iya, jadi kayak kalau disuruh gitu kan, kasih kan main ML terus gitu. Itu sampai mengganggu di kehidupan atau enggak? Kayak misalkan tadi kan kuliah kan, itu enggak ganggu tugas gitu atau sampai begadang sampai pagi gitu? Ganggu sih, tapi kadang kawan-kawan tuh suka ngajak mabar. Jadi kayak ya suka main ML, suka main ML juga kan kebetulan jadi udah gas aja. Tapi itu udah pernah nyoba nolak gitu enggak? Nggak nolak karena emang susah. Tapi tugas aman. Ya kadang-kadang lupa ngandet. Itu macet gitu lupa ngerjain juga. Kan itu kan apa ya namanya, kayak gitu kan sampai tugas terbengkalai gitu, lebih baik dikurangin lah, lebih fokus kuliah Rumah juga dulu. terbengkalai ya. Ya baiklah selanjutnya. Kalau saya lihat bang, sebenarnya permasalahannya terbawa arus zaman bang, yaitu yang pertama ketagihan ini bermain game judi online sama terlilit hutang bang. Dan terlilit hutang ini akibat kecanduan judi online tersebut bang. Jadi udah berapa lama itu? Kalau berapa lama itu udah sekitar 1 tahun yang belakangan lah bang, sampai pekerjaan saya kehilangan pekerjaan, motor saya tergadai. Saya kalau dibilang sampai depresi ya sudah hampir depresi bang. Oh berarti dulu kan itu pekerja itu semua uangnya buat Iya, jadi melihat yang lain pada depo itu membahas depo itu bahasanya menaikkan uang ke dana digital lah bang masalahnya. Nah itu ada uang di situ, bahkan sempat pernah itu 15.000 itu yang harus buat dimakan, malah saya mainkan di situ bang. Kayaknya yang perlu kita bahas sih permasalahan dia deh. Karena ini udah berat banget depresi kan. Jadi udah setuju kan semua bahas Setuju, permasalahan dia? ya. Setuju. Apa sabar ya? Enggak lah, salah dia juga. Ya kita nggak boleh ngehujat orang lain juga. Iya, maksudnya kan itu lebih ke sadar diri aja kan. Ya kita sesama manusia kan harus mengerti gitu. Ya kalau bisa diulang saya nggak akan bermain judi slot sih sebenarnya. Tapi bagus sih kalau mau. Ya ini makanya saya mulai bimbingan konseling mencari kesibukan agar saya bagaimana caranya tidak bermain slot lagi. Iya, oke. Tapi sekarang udah mulai berhenti apa masih lanjut? Kalau untuk berhenti bang, saya lagi mencari caranya agar bagaimana bisa cara berhenti slot. Sedangkan kita kalau gini, kalau sedang keadaan tidak ada duit, dia kayaknya mau berhenti. Cuman kalau lagi ada duit, bawaannya pengen main, gitu gitu bang. Berarti jangan ada duit ya. Tapi nggak ada duit itu bisa main terus. Jadi ya sih. Bahkan waktu itu sampai nggak makan gara-gara kalah main judi itu bang. Tapi itu paling sering kalah gitu ya? Iya, persentasenya tuh 71 bang. 7 kali kita masukin duit ke dalam game itu, 1 kali doang kita narik. Berarti kan itu kan dulu sampai semua gajinya buat main slot. Iya. Itu Sampai orang tua di kampung terbengkalai banget bang. emang berapa pernah habis berapa itu? Saya paling banyak sih bang, kalau sehari itu sekitar 15 jutaan sudah pernah sih bang. Karena bukannya sombong, saya dulu sebagai HRD di PT Yamaha. Tapi itu masalahnya. Masalahnya cukup sulit juga Itu ya. udah kecanduan banget sih kayak gitu namanya. Iya, sampai saya kehilangan pekerjaan itu. Makanya Tapi duit masuk terus lancar. ya makanya duit lancar itu tadi dari pekerjaan tadi sebenarnya. Maaf nih, nah kamu tuh awal mula bisa kecanduan itu kan main judi ya, kan berawal pasti kamu awal pertama main judi tuh udah menang kan. Iya. Jadi kamu kayak ngerasa selanjutnya tuh bakal menang terus. Iya, jadi kamu kayak keterusan gitu. Iya, jadi awalnya itu coba-coba. Emang keterusan. Iya, lama-lama pertama main tuh emang menang. Gede. Dikasih menang terus. Jadi mikirnya kayak nanti Bilangnya, iya jadi ya dari awal kita dikasih menang itu kita dibuat secara malas untuk bekerja.
duitnya bakal di sini terus lah, kayaknya bakal menang begitu Ya, terus bang. mikirnya bakal menang terus ya. Iya. Jadi kayak kecanduan keterusan. Jadi itu karena ikut diajak temen apa emang tahu dari sendiri? Kalau itu karena ngeliat temen sih bang, karena faktor lingkungan pekerjaan juga seperti itu. Ada yang main nonton, awalnya nonton tapi kok kawannya menang, cobalah. Awalnya coba-coba sih, itu tadi semuanya itu berawal dari coba-coba. Dari awal coba-coba sampai sekarang udah gak punya apa-apa sih. Ya tadi kan awal coba terus menang, saya kecanduan sampai sekarang. Tapi udah mulai coba berhenti gitu. Kalau sudah mulai berhenti sih, mungkin menurut pribadi saya untuk melihat secara berhenti untuk seminggu terakhir sih sudah mulai berhenti, karena efek dari judi online itu sudah mulai terasa di kehidupan saya, yang seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan motor, kehilangan mobil, segala macam akibat saya jual untuk berjudi online itu sudah mulai terasa di saya, dan saya sudah mulai di titik jenuhnya bang. Tapi saya ingin keluar dari lingkaran setan itu, saya tidak bingung caranya gimana. Mungkin kamu harus lebih cari kesibukan gitu. Mungkin dengan bermain sama teman, tapi temennya jangan yang lingkungan bermain juduan juga. Jadi saran dari abang yang saya tangkap ini, saya menghindarkan circle-circle yang judi online itu, pindah ke circle yang arah pengajian, kajian gitu seperti itu ya bang. Enggak ya kajian juga sih, tapi lebih kayak positif aja. Tapi positif dan nggak sampai membuang banyak duit begitu. Iya. Tapi itu sampai berhutang apa enggak? Makanya itu tadi permasalahan kita yang kedua itu sampai berhutang bang. Itu sampai SKHRD saya yang kalau senilai di bank itu sampai puluhan ratusan juta itu tergadai bang, gara-gara judi online itu. Nyesel nggak? Kalau dibilang menyesal sih. Jadi itu sekarang bayar utangnya bagaimana itu ya? Nah itu ya makanya membuat saya hampir depresi, dan saya butuh bimbingan konseling dari abang ini, dari minta saran-saran kepada teman-teman. Soalnya saya minta saran, tadi kan saya membaca dari WhatsApp dari abang itu bersifat rahasia, dan saya juga tertarik dengan yang bersifat rahasia, karena kita kalau cerita sama orang itu takut cerita kita tuh dibeberkan, itu kan seperti tidak enak. Kalau saya cerita misalkan maafnya nih, saya cerita sama Gonda pembicara kemana-mana, ngegibahin saya kemana-mana. Nah kalau seperti itu kan saya merasa kayaknya kurang nih. Nah kalau di sini kan kita kan tidak satu sama lain tidak kenal, sharing. Yang pertama tidak kenal juga, lu peduli apa sih sama gua, seperti itu kan misalnya. Dan juga sih. Nah, jadi kan sekarang kan udah kerja apa, masih mencari pekerjaan lagi atau bagaimana? Kalau untuk sekarang sih saya lagi mulai merintis usaha dari awal sih bang. Tapi itu ada modalnya. Itu modal ini kita sudah mulai minta kepada orang tua lagi bang, mulai usaha bangkit. Kalau mulai dari saya sendiri mulai ingin bangkit kembali, memulai ingin ke puncak kejayaan ke masa lalu lagi bang. Jadi apakah sekarang udah kayak lebih kebaikan atau lebih lega gitu? Mungkin akibat mungkin sedikit lega lah, karena bisa bercerita, karena sebagai lelaki dewasa, sebagai lelaki tangguh itu kita jarang untuk bercerita kepada orang-orang, hanya dipendam sendiri. Iya benar sih. Nah, jadi Kayak gitu ya, kalau laki-laki dipendam. Kalau laki-laki yang sudah berumur kayak seperti saya ini lah, salah satu contoh saya, Umur aku berapa sih? umur saya 25. Oh, pantes ya berani balkon. nggak boleh begitu. Oh iya, mulut Bisa ini, jalan. Jadi kan ini kan udah merasa lebih lega, dan Iya. mungkin kan akan tadi mau mencari circle baru yang menjauh sehat. dari online gitu, Iya. yang lebih bermanfaat bagi diri sendiri. Kan? Jadi kesimpulannya kamu harus bersosialisasi sama yang positif-positif, jangan yang negatif. Kayak kamu ngeliat kawan kamu yang kayak gitu, ya udah kamu jangan ikutin, kamu langsung hindar. Iya bang. Mungkin karena stres gitu ya. Iya. Itu bawaan saya, ya ini sebenarnya bawaan dari depresi itu kadang suka bengong gitu, seperti itu. Sebenarnya Jadi lebih kan memperbanyak ibadah juga ya kak. Sebenarnya kalau ibadah sih itu nggak berarti enggak. Sebenarnya kalau Karena- itu tapi itu kan disangkutin berarti ibadah. Karena Tapi saya ini punya prinsip, nakal boleh, ibadah jangan ya, lupa. emang kalau untuk jadi online kan Tapi kayaknya dia butuh teman hidup, tidak biar bisa sharing Iya, cerita gitu ya. Iya. Kamu nama kamu siapa? Kenalnya? ya benar sih katanya kan butuh teman hidup mungkin kan ya udah Kalau kamu nyari punya dulu. pacar, mungkin lebih kayak sibuk ke pacarnya tuh udah gak mikirin. pacar kamu kasar
ingatan. Kalau untuk sekarang sih saya sedang lebih menikmati ingin sendirian dulu sih, Iya. karena Iya. saya sedang berada di titik rendah karena saya tidak ingin menyusahkan orang-orang yang di dekat saya dan wanita-wanita saya itu nggak ingin merasakan susahnya saya. Tapi orang yang setia juga bakal mau susah senang sama kamu. Ya kalau saya punya prinsip seperti itu sih, nggak mau ngajak susah pasangan. Semua orang kan beda-beda ya pemikirannya. Iya. Ya, tapi itu orang tua tahu nggak kalau kelilit utang sampai judi online itu Nah, dikeluarin kerjaan. Nah, seperti itu sih Bang yang saya tutup-tutupkan itu. Semua masalah yang saya lakukan dan semua masalah apa yang ada di saya itu sebenarnya nggak akan saya bawa ke rumah dan nggak akan saya bawa ke orang tua karena itu sudah resiko diri saya sendiri. Karena kan udah mungkin lebih diadakan kan total kolek-koleknya dan juga kan kita kan udah tahu kan apa yang akan dia lakuin ke depannya. Dia juga sudah mengerti kalau itu nggak baik, dampak juga buruk kan. Jadi mungkin kita akhiri saja karena waktu kita kan sore hari ini kan singkat. Kita akhiri saja sesi konseling pada sore hari ini ya. Baiklah, kita akhiri sesi konseling pada hari ini. Saya tutup ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.